Salam sejahtera, ketemu lagi dengan saya Seralpen Simanjuntak. Nah, kita akan memasuki materi sejarah Indonesia SMA kelas 12 di bab 3 ya. Nah, jadi di bab 3 ini kita akan membahas masa demokrasi terpimpin. Ini kurun waktunya dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, seperti apa mind map atau peta konsep materi yang harus kalian kuasai di bab 3 ini? Nanti ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama itu adalah kebijakan politik masa demokrasi terpimpin terhadap dalam negeri ya. Nah, yang kedua kebijakan politik terhadap luar negeri. Nah, yang ketiga kebijakan ekonomi. Nah, jadi ada 3. Namun adik-adik sekalian, ini akan saya bagi dalam beberapa pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya khusus membahas ini kebijakan politik dalam negeri. Jadi yang terhadap luar negeri dan ekonomi itu akan saya bahas di materi berikutnya ya. Jadi kita fokus di sini. Baik, adik-adik sekalian, semoga tetap semangat dan kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Kita bahas satu persatu. Selamat menyaksikan. Mari, yang pertama kebijakan politik dalam negeri. Nah, jadi setelah nanti demokrasi terpimpin itu lahir, tepatnya setelah nanti dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kebijakan yang pertama diambil oleh pemerintah pada saat itu, ini dia, pembentukan kabinet kerja. Tepatnya ini dibentuk pada tanggal 10 Juli 1959 ya. Nah, jadi esok harinya setelah dekret Presiden ya. Kemudian pembentukan kabinet ini juga tentu memiliki program ya, yang mana program kerja mereka sering disebut dengan istilah tri program. Berarti ada 3 program pokok ya, 3 program pokok yang harus dituntaskan pada awal demokrasi terpimpin. Apa saja itu? Yang pertama adalah menyelesaikan mengenai sandang dan pangan. Kemudian yang kedua mengenai keamanan, di mana pasca terjadinya pemberontakan di dalam negeri ya, misalnya mengenai PRRI dan Permesta. Nah, yang ketiga adalah merebut Irian Barat. Kita tahu bahwa perebutan Irian Barat ini tetap gagal selama demokrasi liberal ya. Nah, jadi ini dilanjutkan pada, artinya ini merupakan program prioritas lah daripada pemerintah masa demokrasi terpimpin pada saat itu. Nah, itu yang pertama anakku sekalian. Yang kedua kita lihat adanya penetapan pidato presiden. Nah, maksudnya sini Presiden Soekarno ya. Nah, seperti apa itu? Jadi pidato ini dibacakan pada saat hari ulang tahun RI yang ke-14 ya, tepatnya 17 Agustus 1959. Nah, apa sih judul daripada pidato itu? Ini dia, judulnya itu adalah Penemuan Kembali Revolusi Kita. Nah, kemudian dikenal ini sebagai Manipol RI ya, Manifest Politik Republik Indonesia. Nah, apa sih intisari daripada pidato presiden itu? Nah, jadi intisarinya begini. Yang pertama, USDEK itu dijadikan sebagai GBHN melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan juga TAP MPRS nomor 1 tahun 60. Nah, kemudian yang kedua, intisari daripada pidatonya adalah Soekarno itu ditetapkan sebagai presiden seumur hidup ya. Nah, apa sih USDEK itu kan gitu ya. Nah, jadi nggak usah bingung. USDEK itu hanya sebuah singkatan ya, singkatan dari U-nya itu mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, S itu sosialisme Indonesia, demokrasi itu adalah demokrasi terpimpin, E itu ekonomi terpimpin, K itu kepribadian Indonesia. Nah, inilah sebenarnya makna daripada demokrasi terpimpin itu ya. Nah, dipimpin langsung oleh Soekarno, kira-kira begitu ya. Nah, jadi di sini tadi ada anak-anak kami lihat Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup ya. Nah, ini dia nanti. Nah, makanya sisi negatif nanti yang dapat kita ambil dari demokrasi terpimpin ya, mungkin salah satunya ini ya, mungkin ada pelanggaran terhadap undang-undang dasar begitu ya. Nah, kemudian kebijakan dalam negeri yang ketiga coba kita lihat, yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, kalau adik-adik ingat, salah satu isi dekret presiden itu kan akan dibentuk yang namanya MPRS dan DPAS kan gitu ya. Nah, jadi ini direalisasikan oleh pemerintah pada masa demokrasi liberal ya, yang mana MPRS itu dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Sementara DPAS
Tapi tunggu dulu ya, MPRS itu maksudnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, DPAS ini dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Apa sih tugas-tugasnya kan gitu ya. Nah, di sini sudah lengkap serbuat. Tugas MPRS itu adalah tujuannya untuk memilih presiden ya. Nah, kemudian tugas daripada DPAS itu memberikan usul maupun masukan-masukan kepada presiden ya. Nah, itu dia tugasnya. Makanya dibentuk ya. Kita lanjut ke kebijakan yang selanjutnya, yaitu pembentukan Front Nasional ya. Nah, Front Nasional ini dibentuk juga melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 dengan tujuan: 1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI. Nah, itu tujuan dibentuknya daripada Front Nasional. Kemudian kita lanjut kebijakan yang berikutnya, yaitu pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Nah, anak-anakku sekalian, saya sudah pernah membahas dalam satu video mengenai pemilu atau pesta demokrasi pertama sekali di Indonesia, itu 1955 pada saat Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Nah, jadi di sana kan pemilih itu kan memilih anggota DPR dan konstituante pada saat itu. Artinya kita sudah memilih anggota DPR pada saat itu. Cuman anak-anakku sekalian, DPR hasil pemilu ini malah dibubarkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpinnya. Tentu pertanyaannya kenapa ya? Nah, jadi begini, DPR tidak menyetujui RAPBN yang disusun oleh pemerintah sehingga terjadi perselisihan. Artinya terjadi konflik antara pemerintah dengan DPR pada saat itu ya, atau juga boleh kita katakan antara legislatif versus eksekutif lah gitu ya. Nah, yang mana RAPBN ini artinya rancangan anggaran pendapatan belanja negara kan gitu ya. Nah, kalau di pasal 23 kan jelas itu kan. Nah, yang mana RAPBN itu rancangan anggaran pendapatan belanja negara itu kan disusun oleh pemerintah. Tapi itu nanti yang menyetujui adalah DPR itu tentunya ya. Nah, disahkan. Nah, setelah DPR menyetujui, makanya R dibuang, maka jadilah APBN anggaran pendapatan belanja negara ya. Nah, begitu. kita lanjut. Jadi nggak usah bertanya-tanya kenapa dibubarkan ya. Nah, itu alasannya. Yang keenam, tentu kan setelah dibubarkan DPR, lalu apa penggantinya kan gitu ya. Nah, maka di situ Soekarno nanti membentuk yang namanya DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, adik-adik sekalian ya. Itu dia namanya. Ini dibentuk melalui penetapan Presiden nomor berapa, nomor silap ini ya, 1960 pada 24/1960. Kemudian tugas DPRGR yang pertama itu melaksanakan manifesto politik ya. Nah, kemudian yang kedua merealisasikan amanat penderitaan rakyat. Nah, ini sering disingkat dengan Ampera ya. Nah, kemudian melaksanakan demokrasi terpimpin ya. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut. Yang ketujuh, pembubaran partai politik Masyumi dan PSI ya. Nah, jadi ada dua partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah atau Soekarno pada saat itu, yaitu Masyumi dan juga PSI ya. Partai Masyuro Muslimin Indonesia ya. Kemudian PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Oke. Nah, kenapa dibubarkan? Nah, ini dibubarkan nanti melalui keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960. Nah, adapun alasannya, pertimbangan pembubarannya itu karena pemimpin-pemimpin daripada kedua partai ini itu turut sertalah ya, dan telah jelas memberikan dukungan dan bantuan terhadap pemberontakan PRRI yang terjadi di Sumatera ya, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera, Permesta di Sulawesi Selatan. Nah, itu pertimbangan daripada presiden pada saat itu. Kemudian yang kedelapan, pemasyarakatan ajaran Nasakom ya. Nah, jadi Nasakom ini berasal dari ini. Nah, itu nasionalis, saya itu agama, kom itu komunis. Nah ya, nah ini dia anak-anakku sekalian. Jadi setelah nanti ajaran Nasakom ini berkembang, tentu dia mempunyai dampak ya, akibat ini dia. Nah, misalnya akibatnya Lekra versus Manikebu. Lekra ini adalah lembaga kesenian rakyat. Oke. Kemudian manifest kebudayaan ya. Nah, yang mana Lekra ini nanti itu pro Nasakom dan Manikebu ini anti Nasakom ya. Nah, itu dia.
Kemudian selanjutnya kita sudah masuk nanti kebijakan politik luar negeri, tapi ini saya sambung saja ke materi berikutnya ya. Kita akan membahas nanti di politik luar negeri itu nanti ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pembebasan Irian Barat ya, bagaimana perjuangan kita merebut Irian Barat. Yang kedua, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Kemudian nanti kita akan membahas politik Oldevo dan Nepo. Apa saja ini? Tunggu nanti materinya di penjelasan saya berikutnya ya. Nah, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya ya. Salam dari saya Alpen.